Oke, di video kali ini saya bakal ngebahas 9 franchise skills yang bisa nge-improve bisnis kalian tuh 10 kali lebih cepat dari sekarang. Oke, jadi saya bikin video ini tuh supaya saya pengen ngobrol ke diri saya waktu 2 tahun lalu. Waktu bikin bisnis tuh banyak gagalnya, banyak trial and errornya. Jadi saya pengen diri saya 2 tahun lalu tuh tahu tentang hal ini juga. Saya udah nyobain banyak banget, semua bisnis yang kalian imajinasiin pasti udah saya cobain. Dari jualan bisnis Buboloni, jualan top up game, dan masih banyak lagi. Dan harapannya di sini saya bisa membantu Indonesia punya bisnis. Karena kalau di sosial media, di YouTube, dimanapun, yang bahas tentang franchise ini bahkan gak ada sama sekali yang gede. Padahal kalau kita lihat, bisnis ini ujung-ujungnya juga sistemnya pasti ada harus franchise biar cepet berkembangnya. Biar gak stuck di itu-itu aja. Bahkan ada data yang banyak banget berkeliaran di internet, yaitu 85% bisnis itu bakal gagal di tahun keduanya, bakal bangkrut. Karena bisnis-bisnis di Indonesia itu gak tahu sistem selanjutnya itu gimana setelah dia hiring karyawan nih. Nextnya terus apa? Kalau udah tahu nextnya apa, yaitu ada dari sistemnya franchise. Semoga bukan cuma 85% tapi harapan saya 50% lah at least bisnis Indonesia itu bisa bertahan sampai 2 tahun dan seterusnya. Poin pentingnya saya pengen edukasi franchise di Indonesia seperti saya waktu awal-awal tanya-tanya ke banyak brand franchise, owner franchise yang 100 outlet, bahkan ada 1000 outlet yang itu franchise-nya autopilot ya. Jadi dia tuh nge-manage semua outletnya ini. Dan pengalaman saya di start franchise ini selama 1 tahun lebih. Karena di luaran sana tuh pada gak masuk akal. Dia pengen tuh kayak cepet dari saham. Padahal banyak juga influencer di luar sana kayak contohnya Timothy Ronald nih bilang ya. Kalau belum punya income at least 100 juta sebulan, itu jangan mulai berinvestasi. Yaitu investasi leher ke atasnya dulu, jangan langsung ke pasar modal. Ini bukan saya yang bilang, tapi influencer banyak loh. Bukan cuma Cimot doang. Ada Andri Hakim, bahkan Andrew Susanto, dan juga David Noah, dan lain sebagainya. Jadi cara ningkatin income selain kalian yang mungkin dapat dari podcast-podcastnya orang-orang hebat di Indonesia atau orang di dunia, ilmu yang paling banyak kalian dapat nanti harus sama orang yang berudah praktek di bidang itu lama banget. Jadi dengan sistem franchise ini, karena di franchise ini kalian tuh kayak kuliah MBA, kuliah S2 jurusan bisnis, karena bakal langsung di training sama ownernya dari brand franchise ini. Karena kalau kalian udah franchise ini investor mau join ke mereka, pasti bakal langsung di-sharein SOP semua outletnya sampai 1000 itu gimana dia cara runningnya. Nah kalian juga bisa terapin setelah di training sama ownernya ini, kalian terapin lah di bisnis kalian sendiri. Itu bisa ningkatin income kalian yang mungkin cuma 7 juta sampai 8 juta dari pegawai kantoran, bisa di 100 juta per bulan, lalu kalian bisa investasi di pasar modal. Atau mungkin kalau kalian masih belum punya modal buat beli franchise, buat dapetin ilmu-ilmu dari franchisor-nya waktu nge-training kalian juga bisa nonton video ini di startfranchise.id. Karena insight yang saya share di sini di video kali ini itu langsung dari praktek juga dari banyak brand owner franchise. Oke, jadi langsung aja, apa 8 skill yang bisa improvein bisnis kalian itu 10 kali lipat. 8 skill franchise. Skill pertama itu ada standardization. Standardization ini maksudnya apa? Yaitu semua dibikin simple, semua dibikin standar. Ini diterapin juga sama brand franchise yang paling gede di seluruh dunia. Kalian juga mungkin udah tahu ini, yaitu McDonald. McDonald ini ngebuat sistemnya itu standar dan sangat ketat. Bahkan Leonardo da Vinci juga bilang simplicity is the ultimate. Jadi kalau bisnis kalian tuh belum ada standar yang super ketat, kalian boleh diterapin sini. Standar super ketat ini maksudnya apa? Ini diterapin sama McDonald's, sistemnya namanya speed service system. Sistem ini ngubah restoran tradisional menjadi restoran cepat saji, yaitu menunya dibikin simple, gak banyak-banyak. Dapur dibuat assembly line. Waktu masak itu udah diukur sangat presisi, jadi semua tahapan-tahapan di kitchen itu dicatat sama foundernya McDonald's ini. Hingga hasilnya, burgernya dulu yang dibuat dalam hitungan menit, gara-gara udah di standarisasi ini bahkan sampai hitungan detik udah jadi satu burger. Itulah fondasi dari McDonald's. Skill kedua yaitu replicable system atau sistem yang bisa direplicate di semua outlet secara mudah dan gampang. Balik lagi ya, poinnya di situ secara mudah dan gampang. Karena di bisnis itu kalian gak perlu ribet-ribet mikirin A, B, C, D, E. Dari GPT juga pasti mikirinnya nge-share-nya tuh banyak banget. Aslinya kalau sama prakteknya langsung itu kalian nggak perlu banyak-banyak, kalian cuma butuh simple aja. Replicable system ini juga diterapin sama brand Mixway namanya, kalian juga pasti udah tahu. Dia tuh cepet banget growth-nya, 30.000 cabang cuma dalam 10 tahun. Ini bakal nyalahin fast food di Indonesia, fast food di seluruh dunia yang McDonald's, Starbucks dan sebagainya. Jadi replicable systemnya ini menunya dibuat sederhana, again lagi.
Supply chain-nya dikontrol sendiri sehingga harganya itu bisa lebih murah, tapi margin yang didapat dari PT Mixue ini masih tebal. Gara-gara replicable system ini, Mixue gak hanya buka di Cina doang, tapi bisa buka di seluruh penjuru dunia dengan mudah banget. Skill yang ketiga yang sering banget dipakai franchise yaitu brand power. Coba deh kalian bayangin kenapa McDonald tuh open franchise-nya tapi gak white label, ngejual sistemnya doang. Kenapa harus pakai mereknya McDonald? Karena dia juga ngeterapin brand power dari McDonald ada di setiap outlet di jalannya di Amerika atau bahkan di dunia. Jadi semua tuh langsung tahu, oh McDonald aku yang beli di Surabaya ini enak. Oh ada juga loh cabang di Jakarta, pasti rasanya juga sama karena kan satu merek, satu brand. Itu brand power yang diterapin franchise sehingga dia tuh improve bisnis sale-nya itu sampai 10 kali lipat daripada kalian bisnis biasa. Skill keempat yaitu unit economic. Oke, unit economic-nya apa? Ini diterapin loh sama brand franchise di Indonesia yang paling gede yaitu Indomaret dan Alfamart. Dia tuh dari Salim Group. Gerai pertamanya dibuka di Ancol, Jakarta Utara. Dulu tuh Indomaret sama Alfamart ini, strategi bisnis mereka, unit economics-nya Alfamart dan Indomaret tuh simple banget. Yaitu toko kecil, biaya operasional mudah, dan ngejual barang-barang sehari-hari. Model itu sangat efektif dan sekarang itu udah ada 20.000 outlet di seluruh Indonesia. Skill kelima yaitu training system franchise. Contoh terbaiknya itu diterapin sama McDonald. Jadi McDonald kalau ada outlet baru di daerah yang belum terjangkau, dia tuh ada sekolah sendiri loh buat nge-training sistemnya para brand atau investor yang join sama dia. Namanya tuh Hamburger University. Jadi gara-gara dia udah training, ada universitinya sendiri, bahkan orang investor yang nol knowledge-nya nih, tapi dia punya keinginan buat paham tentang bisnis, itu bakal dapat knowledge banyak banget dari Hamburger University, dari McDonald ini. Sehingga dia bisa nerapin bisnisnya, bisnis McDonald yang kualitasnya itu sama di outlet dia sendiri. Itu yang sempat saya mention sebelumnya, yaitu ngelatih franchisee supaya setara dengan McDonald yang sekarang levelnya. Di sana mereka belajar operasional restoran, gimana cara manage karyawan, gimana cara ngurus bahan baku, manajemen staff, kualitas pelayanan. Alhasil sampai hari ini McDonald udah ada 80.000 training yang udah lulus dari Hamburger University di seluruh dunia. Skill keenam yaitu scalability. Di franchise yang gak diterapin di bisnis-bisnis semua UMKM di Indonesia, yaitu dia itu bisa nge-scale cepet dan gampang banget. Karena dia udah ada strukturnya, ada SOP sama proposal yang sangat rapi. Sehingga dia bisa scalability itu sangat fleksibel tanpa ngehilangin kualitas utama dari rasa dan juga keunggulan dari produknya yang udah bagus di outlet pertama itu. Skill ketujuh ada partnership mindset. Jadi kalau kalian nih head to head ngobrol sama franchisor yang sering handle franchise sama brand yang cuma UMKM, bisnis cuma UMKM, kalian bakal nyadari satu hal penting, yaitu skillnya waktu berpartnership dengan sesama pebisnis. Franchise ini bukan cuma ngejual lisensi brand, tapi jaringan entrepreneur. Bahkan Ray Kroc yang nyiptain sistem franchise di McDonald ini bilang, McDonald tuh bukan cuma jualan McDonald hamburger doang, tapi juga real estate dan juga networking entrepreneur. Itulah sebabnya kenapa franchise lebih berkembang daripada bisnis biasa. Oke, skill yang terakhir yaitu location strategi. Nah ini yang gak bakal kalian dapetin kalau kalian tuh buka sendiri, talent error sendiri. Kalau kalian join, beli franchise sama orang, kalian bakal ngepahamin dan bakal jelasin sama franchisor yang kalian beli franchise-nya. Kalau, ini loh buka di sini gagal, di sini tuh bakal jelek omsetnya. Karena saya udah ada 10 outlet yang di sini tuh jelek, ini laporan keuangannya. Orang semuanya di bagian franchise itu udah paham lokasi strategi yang bagus buat open brandnya itu di tempat mana. Simpelnya gini, kalian bakal disaranin buka di mall kalau kalian pengen omsetnya stabil. Karena waktu hujan, gak ngaruh lagi panas, orang yang berkunjung di mall tuh masih tetap sama. Beda kalau yang di jalanan, kalau hujan pasti trafficnya di down, kalau panas jadi trafficnya masih meningkat. Oke, jadi kalau kalian lihat lagi dari brand-brand franchise yang udah sukses, McDonald, KFC, Indomaret, Alfamart, Mixue, mereka itu gak ngejual produk doang, tapi mereka ngejual sistem yang bisa direplikasi secara cepat dan juga mudah, bisa direplicate hingga ribuan orang join ke mereka. Itu kekuatan dari franchise. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe di channel Start Franchise ID. Sampai jumpa di next video.